Berpengaruh itu ibarat mata pancing, di mana ikan mencari mata pancing tersebut, bukan mata pancing yang mencari ikan. Begitu juga dengan berpengaruhnya seseorang. Jadi ketika dia berpengaruh, maka orang lain akan mencarinya, bukan dia yang mencari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amnar. Hari ini kita sedikit berbincang tentang bagaimana kita bisa menjadikan diri sendiri menjadi orang yang berpengaruh, terutama berpengaruh dalam kompetensi kita, berpengaruh dalam hal yang kita ahli di bidang itu. Apa yang menjadi keahlian kita, di sana kita harus berfokus kepada pengaruhnya di situ. Nah, jadi bagaimana caranya sebenarnya? Pengaruh itu yang perlu saya jelaskan, pengaruh itu ibarat sebuah mata pancing yang hanya tenggelam dalam laut atau dalam air. Kemudian mata pancing itu bisa memancing ikan untuk mendekat dan memakan. Jadi kita harus menjadikan mata pancing ini sebagai sebuah landasan berpikir, sebagai sebuah filosofi. Bagaimana sebuah mata pancing yang hanya duduk diam di dalam air menjadikan pengaruh terhadap ikan, sehingga ikan yang tadi sambil lagi berenang dan sebagainya datang untuk memakan makanan yang ada di mata pancing tersebut. Berarti apa yang ada di mata pancing ini memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh ikan ini, makanan misalnya. Jadi di mata pancing ini menyediakan makanan yang dibutuhkan oleh ikan, sehingga ikan datang kepada makanan tersebut dan memakan. Menjadi manusia juga harus seperti itu. Kita harus menjadi mata pancing. Nah, untuk menjadi mata pancing tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa lahir dengan begitu saja kemudian tiba-tiba kita ingin orang lain membutuhkan kita. Memang siapa kita? Jadi pengaruh itu juga harus dibentuk, tidak bisa lahir dengan begitu saja. Nah, bagaimana membentuk sebuah pengaruh itu? Yang pertama adalah lihat ke dalam diri kita sendiri, lihat apa potensi kita, apa kapasitas kita, apa keahlian yang kita miliki, sehingga kita harus betul-betul ahli. Ketika dikatakan kita ahli, saya ahli di bidang konseling, ahli di bidang IT, ahli di bidang kedokteran, kita harus bisa betul-betul membuktikan bahwa kita benar-benar ahli di bidang itu. Jadi ketika dikatakan ahli, memang betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap bidang yang diahlikan itu. Buat teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, itu betul-betul harus menguasai ilmu yang telah diberikan oleh dosen, oleh guru dan sebagainya. Itu harus benar-benar dimiliki, dipelajari dengan benar, dan Anda harus menjadi ahli di bidang itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita bisa juga dengan berfokus pada diri sendiri. Memang tujuan kita adalah menjadi orang yang berpengaruh, tapi jangan jadikan ini sebagai alasan mutlak kita melakukan sesuatu. Tapi lakukanlah itu dengan penuh hati, lakukan untuk diri, lakukan sesuatu itu yang kira-kira ketika orang lain bermanfaat, kita juga bisa bermanfaat. Oleh sebab itu kita lakukan terlebih dahulu pada diri sendiri, baru kemudian kita implementasikan kepada orang lain. Misalnya Anda pandai IT, Anda pandai kedokteran, Anda sakit sendiri aja, Anda nggak bisa menyembuhkan diri sendiri. Memang kesembuhan itu datang dari Allah, tapi usaha-usaha ataupun obat yang Anda miliki itu tidak berpengaruh, padahal Anda punya pengetahuan tentang itu. Contoh lagi, Anda memang ahli IT dengan ijazah ST dan sebagainya, tapi Anda tidak bisa program komputer, atau bahkan hanya untuk mengetik saja Anda tidak bisa. Jadi Anda tidak ahli di bidang itu. Oleh karena itu Anda tidak bisa menjadi pengaruh pada orang lain, karena pengaruh Anda terhadap keahlian Anda itu tidak ada, atau tidak ada nilai lebih dari diri Anda yang bisa membuat orang lain berpengaruh. Yang pertama tadi sudah kita melihat ke dalam diri apa potensi, apa keahlian kita, kemudian implementasikan itu kepada diri sendiri. Jangan niat hanya semata-mata karena ingin mencari popularitas, ingin mencari pengaruh, tapi berbuatlah ikhlas. Ketika itu bermanfaat kepada diri kita sendiri, pastinya saya yakin itu juga akan bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi. Jadi sebuah ilmu, sebuah hal yang konsisten itu akan menjadikan
seorang itu ahli benar-benar ahli di bidang itu. Kita tidak bisa memaksakan banyak hal ke dalam diri kita, karena setiap individu itu memiliki kemampuan terbatas. Cuma kuantitasnya saja yang berbeda-beda, tapi tetap ada batasannya. Fokuslah kepada satu bidang keahlian Anda, menjadi ahli di bidang itu, dan jadikanlah Anda berpengaruh di bidang tertentu. Jadi konsep berpengaruh ini saya tidak mengatakan bagaimana menjadi seorang yang public figure yang bagus ya, tapi bisa juga ini diterapkan ke dalam hal itu, tergantung mana keahliannya. Kalau Anda mau menjadi public figure ataupun mau menjadi caleg, mau menjadi wakil rakyat, tentu Anda harus memiliki kesadaran bahwa Anda itu bisa menjadi wakil rakyat, dan memang itu adalah keahlian Anda. Kemudian Anda harus betul-betul bisa mewakili diri sendiri, tidak hanya rakyat saja, tapi Anda tidak bisa mewakili diri sendiri, terutama dalam forum. Kemudian Anda harus memiliki konsistensi dalam mempelajari, dalam melakukan aktivitas. Keseharian Anda itu tetap berorientasi kepada masyarakat. Ketika hal ini terjadi, tiga hal ini terjadi, maka Anda akan menjadi orang yang berpengaruh, orang yang akan dipercayai oleh orang, dan akan diminta pendapatnya karena Anda dianggap ahli dalam bidang tertentu. Nah, seperti itu ya bayangannya. Jadi kita tidak perlu menjadikan diri sendiri sebagai bahan untuk mempromosikan diri. Kita tidak perlu menggunakan argumen kita untuk mengatakan bahwa kita adalah orang yang berpengaruh, tapi kita cukup menjadikan diri sendiri, mengupgrade skill, memaksimalkan, mengoptimalkan lah skill yang ada di diri kita, mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita itu untuk membuat orang lain melirik kepada kita sendiri. Jadi filosofi daripada mata pancing tadi, dia tidak akan bergerak kemanapun kecuali hanya air yang akan membawa dia bergerak. Dia hanya diam, tapi dia memiliki nilai lebih dalam dirinya sendiri. Kemudian ikan membutuhkan makanan, dan apa yang dibutuhkan ikan ada pada mata pancing ini, otomatis ikan akan hadir. Begitu juga dengan diri kita. Jadikan diri kita itu berkualitas, jadikan diri kita itu menjadi yang terbaik, maka orang-orang akan menjadikan kita sebagai referensinya, akan menjadikan kita sebagai rujukan, dan kita akan menjadi orang yang berpengaruh tanpa harus mengatakan diri sendiri berpengaruh. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Silahkan tekan loncengnya juga. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa bicarakan di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.